Ya ampun, kamu akhirnya keluar. Gaya apa ini? Dari mana dapat shawl ini? Aku agak kedinginan hari ini. Aku kedinginan, jadi aku ambil shawl dari lemari. Tapi kamu akan mencuri perhatian dari perhiasan kami. Hari ini fokus kami adalah perhiasan. Begini, Dia bilang dia kedinginan. Kalau dia tidak enak badan, mungkin pemotretan hari ini tidak akan lancar. Baiklah, baiklah. Ganti dengan yang polos saja. Ini batas kompromiku. Terima kasih. Bagaimana? Apa aku bisa beralih jadi manajermu? menurutku kamu lebih cocok jadi direktur. Jangan, semua jangan foto. Kenapa? Terima kasih. Masuk dan ganti syalnya. Ingsu, senyum dong. Berputar, pandangan lebih tinggi, pandangan lebih tinggi. Coba bajunya sedikit. Sedikit angkat bahu. Maaf, Yingsu, kenapa kamu tidak fokus hari ini? Dulu kamu selalu santai. Memotret itu sangat mudah bagimu. Istirahat dulu, atur mood, lalu lanjutkan. Ayo. maaf. Akan segera kembali, maaf semuanya. Hasilnya seperti apa sih? Kamu juga, sia-sia aku ajak ke pertunjukan. Gaya sok-sokan yang dipelajari di sana kemana? Aku tidak cocok di bidang ini, lihat kamera saja. Perutku langsung sakit dan ingin ke toilet. Wushi. Cepat. Memanggilmu? Bukan, aku tidak kenal. Perutku sakit, cepat bawa aku ke toilet. Ke Thailand. Bibi Wong. Kalian di sini. Baru sebentar, sudah menghilang. Ada apa? Tadi lihat orang yang dikenal. Sebentar saja sudah tidak ada. Siapa? Bibi, terima kasih. Ini untukmu. Dia jelas-jelas Xiazi, kan? Aku juga merasa mirip. Siapa Xiazi? Enggak siapa-siapa, cuma teman. Bur, ajak kami jalan-jalan lagi dong. Oke, sini. Oak. Gimana ini? Kenapa Direktur Wang bisa datang? Pasti itu Chen Lingsheng. Pasti dia curiga padaku. Nggak bisa. Kalau Chen Lingsheng lihat aku kayak gini sekarang, dia pasti tahu aku Huoshi. Gimana dong? Yingsu, kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Cuma agak gugup aja. Kamu belikan aku kopi, yuk. Gak masalah. Aku langsung pergi. Kamu di dalam aja, tenangin diri. Jangan buru-buru. Ini mau syuting iklan. Kita lihat yuk. Nggak ganggu mereka kan? Masa sih? Kalau mereka nggak senang, aku usir mereka semua. Jangan lupa, ini rumahku. Datang, semua departemen siap. Ayo. Ini bukan Huoshi? Wah, Tante Weng, tunggu dulu. Sekarang belum bisa dipastikan. Oke, siap. meski mirip. Tapi aku rasa ini bukan Huoshi. Aku belum pernah lihat dia kayak gini. Ini sebenarnya gimana sih? Mungkin iya. Orang kan bisa berubah. Orang ini bukan Huoshi. Huoshi punya bekas luka panjang di punggung. Xiaoya waktu itu sempat konsultasi ke klinik kecantikan buat Huoshi. Dokter bilang nggak bisa diatasi. Orang ini bukan Huoshi. Bur, Kak, kok kamu kesini? itu yang harusnya aku tanya. Ini rumahku.
Aku lihat-lihat nggak boleh? Pak Jiang, ini bukan salah Bur. Aku, Tante Wang mau beli rumah di sini. Jadi aku ajak dia lihat-lihat. Oh, gitu ya. Lihat, teman beli rumah harus cari beberapa proyek biar bisa bandingin. Betul, jadi Bu, Anda bisa menyimpan kontak saya. Saya juga akan menyimpan kontak Anda. Nanti saya suruh sekretaris mencari informasi tentang proyek properti dan mengirimkannya kepada Anda. Kalau Anda suka, saya bisa kasih diskon. Wah, terima kasih banyak. Kakak saya adalah direktur utama grup Jiang. Diskon kecil buat dia bukan masalah. Tidak sopan. Ini kartu nama saya. Terima kasih. Kak, gimana nih? Aku ada masalah sedikit. Tolong bantu aku. Sudah selesai? Hari ini sampai di sini dulu ya. Oh, Anda kepala sekolah TK? Betul. Buang, sudah sore, kita harus pergi. Baiklah, Kalian jalan-jalan dulu. aku pergi dulu. Baik, Kak. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku kasih tahu. Aku sudah menduga ini ulah Chen Ling Sheng. Waktu aku foto tadi, aku lihat dia berbisik-bisik dengan kepala sekolah Wang. Terus-terusan berbisik. Untung aku pintar, sengaja memperlihatkan punggungku. Akhirnya berhasil kutipu. Aduh, hampir saja. Untung kamu datang tepat waktu. Aku sudah menduga kamu pasti ada masalah, makanya dari tadi aku mutar-mutar di sini. Ternyata benar kamu ada masalah. Jadi, mereka tidak menyadari sesuatu yang aneh, kan? Sepertinya tidak. Tadi waktu foto aku sengaja bertingkah kikuk sedikit. Dan setelah foto, aku langsung masuk. Tidak memberi kesempatan siapapun untuk mendekatiku. Kali ini akhirnya berhasil kutipu. Syukurlah. Maaf, Kak. Aku hampir membuat masalah lagi untukmu. Jangan bilang begitu, Kak. Terima kasih. Semua untuk aku dan anak. Tapi Chen Ling Sheng, kamu harus cari cara. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kamu tahu? Aku tahu. Tenang saja. Datang. Kamu pergi kemana? Tidak bilang-bilang, aku cari-cari kamu di mana-mana. Aku tidak nyaman pakai baju itu, jadi aku ganti. Ini. Kopi. Terima kasih. Dulu ya, King Yingsu hanya tidak menganggap kami berarti. Sekarang ternyata suaminya pun tidak dianggap. Ya ampun, mundur karena minta perlakuan khusus masih mengeluh baju terlalu terbuka nggak mau pakai. Dulu dia syuting yang lebih vulgar dari ini loh. Sok suci banget sih. Kok dia bisa ngomong begitu tentang King Yingsu? Aku harus jelasin ke dia. Mau ngomong apa? Aku mau bilang ke dia aku nggak telat tanpa alasan. Apalagi minta perlakuan khusus. Dan soal baju itu aku ada alasan khusus. Udahlah, nggak usah diajak serius orang kayak gitu. Tapi mereka nggak bisa sembarangan ngomong. Ngomongin aku. Mereka ganggu kamu ya? Kamu mau ngapain? Gebukin dia. Udah. Masalah ini bisa dibiarin gitu aja? Udahlah, lupakan aja. Ya udah lupakan aja. Kok, tadi kamu beneran kira aku mau gebukin orang? Iya dong, bikin kaget aja. Sekretaris Wang, kok kamu bisa datang? Aku dengar ada yang nggak bisa nyetir, jadi cari supir pengganti. Nyonya Jiang. Ini apa? Nyonya Jiang telah bekerja keras hari ini. Ini sedikit hadiah dari kami, silakan diterima. Terima kasih. Tahu nggak sih Anda? Ayo. Kak, barang bayi lagi diskon, aku beli banyak buat anak. Oke, nanti aku antar ke kamu. Kok banyak banget barang bayi? Ya buat hadiah lah, masa buat apa lagi? Gak dengar ada yang baru punya anak. Aku beli buat Nyonya Song. Anak kedua mereka kan udah kamu kasih hadiah? Udah kasih hadiah nggak boleh kasih lagi? Nyonya Song baik banget ke aku, barang bayi juga nggak ada salahnya banyak. Ya udah, lain kali aku ikut anterin. Kebetulan aku juga udah lama nggak ketemu Song Xian. Nggak usah deh, kalau ibu-ibu ngobrol ada cowok nggak enak. Suka-suka kamu deh, ayo naik.
Gak usah sungkan. Oh iya Bu, omongan kakakku tadi pasti bukan bercanda. Nanti kalau Bu beneran suka sama rumah itu, aku jamin dia bakal kasih diskon. Wah terima kasih banyak sama kamu dan kakakmu. Aku duanya masih ada urusan di kantor. Udah ditelepon berkali-kali. Dah Bu, dadah. Puer. Ini kue buatan ibuku. Dia tahu aku akan menemuimu hari ini, jadi dia menyuruhku membawakannya untukmu. Sungguh enak sekali. Aku suka sekali makanan buatan tante. Nanti jangan lupa ucapkan terima kasih kepada tante untukku. Bilang padanya, aku ingin mengajaknya makan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Lin Sheng, aku rasa kamu memintaku datang hari ini. Bukan untuk melihat rumah, tapi untuk membantumu mengenali orang. Kamu curiga wanita tadi adalah Huo Xi. Kamu sudah menebaknya. Ling Sheng, sebenarnya gadis ini juga cukup baik. Aku menyarankan kamu untuk melupakan Huo Xi. Bukan, kami hanya hubungan kerja. Tentu saja juga hubungan pertemanan. Tidak sesederhana itu, kan? Bisa dilihat keluargamu sangat menyukainya. Ini adalah takdir. Setiap orang harus menghargai takdirnya sendiri. Gadis ini agak merepotkan. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan ini. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Sebenarnya aku juga sangat ingin bertemu Huo Xi. Sayangnya, gadis tadi bukan dia. Aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu banyak berpikir. Aku pergi dulu. Ada apa? Ternyata kamu mudah sekali tertawa. Mudah? Mudah. Lucu sekali. Lihat, mereka semua saling tertawa. Rumah seharusnya menjadi tempat untuk bersantai. Tekanan di tempat kerja sudah cukup besar. Pulang ke rumah seharusnya bisa lebih santai. Benar, kan? Keluarga seharusnya saling menghibur dan saling mendukung. Saling menghangatkan satu sama lain. Ada apa? Rumah dan keluarga seperti yang kamu katakan, aku juga menginginkannya. Kakak, lihat ini apa? Biskuit? Bukan. Ini biskuit cinta buatan tangan Ibu Chen Ling Sheng khusus untukku. Apa bedanya? Kalian kan hanya teman biasa. Apa maksudmu? Sekarang kami masih teman biasa. Dia masih belum menyukaiku. Tapi bukan berarti nanti tidak akan. Dia pasti akan jatuh cinta padaku suatu hari nanti. Kalau aku jadi dia, aku lebih baik mati daripada jatuh cinta padamu. Bud, dengar aku. Kakak, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Jangan bilang padaku kalau Chen Ling Sheng mendekatiku punya tujuan. Bahkan jika kau tidak suka aku bersamanya, kau tetap tidak bisa menghentikanku. Kali ini aku tidak menghalangi kalian. Aku sudah tahu bagaimana dirimu. Semakin aku larang, semakin kau lakukan. Kali ini aku ingin melihat sejauh apa hubungan kalian berdua nantinya. Mandi. Kakak, apakah kau juga merasa Chen Ling Sheng sangat berbakat? Kau juga suka padanya, akui saja. Meskipun Chen Ling Sheng sangat baik, tapi jika ibunya tidak baik, yang akhirnya sedih adalah kamu. Ini bukan urusanmu, ibunya baik sekali padaku. Kami bahkan pergi ke salon bersama. Mata duitan. Siapa yang kau sebut mata duitan? Aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya bilang, makan biskuit larut malam bisa sakit perut. Aku suka.
Aku langsung sakit perut dan ingin ke toilet saat melihat kamera itu. Hushi. Cepat. Memanggilku? Bukan, aku tidak kenal. Aku sakit perut, cepat bawa aku ke toilet. Ke Thailand. Ekspresinya waktu itu pasti bukan hayalanku. Bukan. Buat apa kau ke sini? Kiningsu mengajar di sini. Misterius sekali. Apa yang kau curigai sebenarnya? Aku juga tidak tahu apa yang kucurigai. Semoga aku tidak sia-sia. Aku belum pernah melihatmu seperti ini. Ini kan Kiningsu, bukan? Huozi. Apa yang terjadi ini? Jiang, kenapa kau sempat datang ke sini? Lawan, aku ingin tanya. Siapa dia? Kenapa dia dipanggil Huozi? Dia dulu adalah guru seni di sini. 4 bulan lalu dia sudah berhenti. Aku sibuk sampai lupa mengganti fotonya. Apa kau punya kontaknya? Dia mungkin orang yang kukenal, aku ingin menemuinya. Setelah berhenti, dia putus kontak dengan semua orang di sini. Mungkin karena dia tidak ingin mengingat. Mungkin ada hubungannya dengan hal-hal tidak menyenangkan yang dulu. Hal tidak menyenangkan apa? Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi aku bisa menjamin padamu. Apapun yang terjadi, dia adalah guru TK paling bertanggung jawab. Dan paling mencintai pekerjaannya yang pernah aku temui. Mungkin ini ada hubungannya dengan masa kecilnya di panti asuhan. Panti asuhan? Dia dibuang di depan panti asuhan saat masih bayi. Makanya dia sangat menginginkan keluarga yang utuh. Dia juga sangat menyukai anak-anak. Sayangnya, aku tidak tahu apakah bisa bertemu dengannya lagi nanti. Aku sudah beli semua. Kamu mau cemilan apa lagi? Oke, aku tahu. Ketemu setengah jam lagi. Aku salah lihat. Supnya datang, waktunya makan. Sempurna. Kamu bilang Chen Lingsheng ini beli rumah apa sama kepala sekolah Wang? Dia jelas-jelas mencurigaiku. Makanya dia ajak kepala sekolah Wang untuk membongkarku. Untung kakakku pintar, buru-buru datang menyelamatkan. Kalau tidak, pasti ketahuan. Kamu tenang saja. Aku sudah bilang ke ibuku kemarin. Pasti salah lihat orang, anggap saja sudah lewat. Aku tahu kalau kamu yang urus, pasti tidak masalah. Makanya aku masak enak untuk menghiburmu. Untung kamu masih punya hati. Tapi bukan maksudku menegur, kamu memang nekat banget. Berani-beraninya ikut syuting iklan. Aku terpaksa, tidak ada pilihan lain. Biaya pengobatan anak itu mahal. Kakak butuh uang itu. Kalau butuh uang, minta saja ke keluarga Jiang, mereka kaya. Lagi pula, meski keluarga Jiang tidak menyukainya, dia tidak bisa terus-terusan bawa anak di luar. Sampai mati pun tidak mau pulang ke keluarga Jiang. Kakak punya rencananya sendiri. Aku akan bantu semampuku. Kena takmu, Hushi. Aku rasa ini tidak sesederhana itu. Menurutmu, apakah anak ini anaknya Jiang Chun? Kalau tidak, kenapa dia tidak berani pulang ke keluarga Jiang? Jangan asal ngomong. Jangan menghina kakakku. Kalau begitu aku tanya, apakah kamu ingin kembali ke keluarga Jiang? Tentu saja aku ingin. Kalau begitu aku kasih saran. Katakan. Qin Yingsu ini takut. Apakah keluarga Jiang tidak ada yang membelanya? Orang yang bisa membela Qin Yingsu di keluarga Jiang. Bukan Jiang Chun. Lalu siapa? Kakek Jiang. Kakek itu tidak ingin punya cucu laki-laki. Kamu benar-benar pintar. Kenapa aku tidak terpikir?
bersulang. Maja. Ini mie apa yang kamu buat? Ini layak dimakan manusia? Bur, aku benar-benar tidak bisa membuat mie ala luar negeri. Di rumah cuma ada ini, mau tidak makan ini dulu? Makan asal-asalan? Kalau tidak bisa masak ya jangan masak. Kalau tidak ada sayur di rumah, kamu bisa keluar beli. Kamu ngapain aja seharian ini? Aku tadi pergi ke supermarket. Lihat Yingsu beli banyak sayuran. Aku kira dia akan masak sendiri untuk memberi kejutan. Lalu guru sekolah menelepon. Bilang anakku berkelahi di sekolah. Jadi aku pergi ke sekolah. Pulang ke rumah tidak lihat Yingsu, jadi tidak ada sayuran. Dia belum pulang, tidak ada telepon juga. Tidak makan, tidak bisa dimakan. Yingsu. Ada apa? Majie, bukannya kamu bilang dia belanja sayur? Mana sayurnya? Aku jelas melihat Yingsu beli banyak sayuran. Aku menjenguk ibu, sekalian buatkan dia makanan untuk menyenangkannya. Ada masalah apa? Kamu pergi juga tidak bilang. Aku bukan burung milik keluarga Jiang. Apa kamu mau pasang GPS di tubuhku? Tidak enak ya? Kalau tidak enak nanti aku buatkan yang lain. Bisa tidak jangan berlebihan. Lain kali kalau tidak pulang, beritahu semua orang. Jangan bikin semua orang khawatir. Maaf, aku yang salah. Tidak, Yingsu. Ini salahku, aku seharusnya bertanya. Aku akan lebih perhatian lain kali. Bur, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Aku akan pergi ke supermarket belikan kamu. Kalau tunggu kamu beli, aku sudah mati kelaparan. Mau pergi kemana? Cari makan di luar, di rumah tidak ada makanan yang bisa dimakan. Maaf, aku benar-benar tidak menyangka. Kalau begitu aku naik dulu. Aku mau tanya, ini siapa? Kenapa namanya Huozi? Dia dulu adalah guru seni di sini. 4 bulan yang lalu dia sudah mengundurkan diri. Apapun yang terjadi, dia adalah guru TK paling bertanggung jawab. Dan paling mencintai pekerjaannya yang pernah aku temui. Mungkin ini ada hubungannya dengan dia besar di panti asuhan. Hei, kamu pergi ke panti asuhan untuk mencari tahu. Cari tahu dengan teliti. Maji bilang kamu hampir tidak makan malam ini. Mau coba ini? Kamu yang bungkus. Maaf. Seharusnya beritahu Maji kalau pergi ke rumah ibu. Kamu juga benar. Kamu tidak perlu melaporkan perjalananmu. Tapi setidaknya pikirkan, apakah keluarga akan khawatir? Benar-benar khawatir denganku? Tentu, kalau tidak bagaimana bisa disebut keluarga? Bagaimana? Enak, rasanya mirip masakan ibuku. Kalau begitu aku anggap kamu memujiku. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Banyak kenangan yang sudah tidak jelas lagi. Tapi aku ingat dia sangat suka makan pangsit kecil ini. Sering membuatkanku. Aku sangat merindukannya. Aku dengar dari Maji. Ayah juga sebenarnya cukup peduli padamu. Ada beberapa hal yang tidak pernah aku pahami. Tapi satu hal yang pasti, karena kita keluarga, harus saling memaafkan. Apapun masalahnya, harus diungkapkan.
Keluarga harus menyelesaikannya bersama, kan? Tentu, kamu lihat apa ini? Kamu memfoto bukan untuk dilihat orang? Jangan kira aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak akan memfoto seperti ini, cepat. Jangan dihapus, aku masih butuh. Kalau begitu aku pulang dulu. Benarkah ada orang yang mirip sekali? Bahaya, bahaya. Huozi, kamu mikir apa? Kakak dan Jiang Chun itu suami istri. Orang lihat beberapa foto saja, kamu ini benar. Jangan-jangan dia tahu? Tidak mungkin. Lihat, aku dan kakak sangat mirip. Seharusnya tidak ketahuan. Jangan-jangan ini? Huozi. Huozi, kamu mikir apa? Jangan berpikir macam-macam. Sebenarnya rumah ini tidak seburuk yang dikatakan kakak. Kenapa dia tidak mau pulang? Kalau aku punya rumah seperti ini, aku pasti sangat senang dan merasa cukup. Yang harus aku lakukan sekarang adalah menjaga rumah ini dengan baik untuk kakak. Aku sudah menanyakan ke panti asuhan. Huozi memang anak yatim. Dari kecil dia besar di panti asuhan Fangzhou. Setelah lulus SMK, dia bekerja sebagai guru di TK Yangguang. Aku juga pergi ke TK itu. Tapi beberapa bulan lalu, dia hampir kehilangan seorang anak saat bertugas. Dan dipecat dari TK. Dia kehilangan anak orang? Dengar dong, hampir saja. Anaknya tidak hilang. Tapi anak itu mengaku Huozi yang membawanya pergi dari TK. Ibunya anak itu bersikeras, dia adalah penculik. Akhirnya meski tidak ada bukti, tapi Huozi tetap tertekan. Hingga harus meninggalkan TK. Setelah itu tidak ada kabarnya lagi. Sebenarnya aku juga tidak mengerti. Kenapa kamu begitu perhatian pada Huozi? Meskipun dia sangat mirip dengan Qin Yingsu. Tapi dari situasi sekarang, mereka berdua pasti bukan orang yang sama. Jangan-jangan kamu punya hobi koleksi. Mau mengumpulkan semua wanita yang mirip Qin Yingsu? Kalau bukan karena kamu sedang nyetir, aku pasti tendang kamu keluar. Percaya tidak? Untung aku sedang menyetir. Aku juga tidak tahu ingin mencari hasil apa. Tapi sejak Qin Yingsu kehilangan ingatan, banyak hal yang sangat berbeda. Termasuk dirimu sendiri. Jujur saja, aku belum pernah melihatmu begitu perhatian pada wanita lain. Bahkan saat kamu bersikeras menikahi Qin Yingsu dulu. Tapi kemudian, tidak terlihat kamu memberinya banyak perhatian. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengenalnya. Ingin tahu segala hal tentangnya. Ini hal yang bagus. Pasti ayah akan senang mendengarnya. Sebenarnya ini bukan masalah besar, kan?
Menurutku Qin Yingsu dan Huoshi itu kembar. Bagaimana mungkin dua orang sangat mirip, tapi tidak ada hubungan darah? Ini benar-benar aneh. Aku juga pernah memikirkan kemungkinan ini. Tapi kalau Qin Yingsu punya saudara kembar, dia tidak pernah menyebutkannya, dia tidak bilang juga tidak apa-apa. Ibunya juga tidak pernah menyebutkannya. Bagaimana kalau dia punya alasan tersendiri? Kalau dia benar-benar adik Yingsu, aku bisa membantunya. Kalau pria ini benar-benar jatuh cinta, ini sangat menakutkan. Bos besar yang biasanya galak, dalam sekejap berubah menjadi suami yang polos. Kamu turun dari mobil dan lari mengikuti mobil. Aku diam. Kalian harus semangat. Bibi pasti akan membantu kalian bertemu ayah lebih cepat. Semangat. Kak, aku sudah bertemu dokter. Katanya kondisi anak-anak stabil. Aku cukup senang. Ini berkat biaya iklan itu. Dokter bilang biaya pengobatan masih cukup untuk beberapa waktu. Kak, begini terus juga tidak baik. Kapan kamu berencana memberitahu Jiang Chun? Aku yakin dia pasti akan menyukai kedua anak ini. Sebenarnya, Aku lebih mengenal Jiang Chun, dia sama sekali tidak suka anak-anak. Kalau anak-anak sehat mungkin tidak apa-apa, tapi kondisinya seperti ini. Kalau aku memberitahunya sekarang, dia pasti akan menganggap aku dan kedua anak ini sebagai beban. tapi mungkin juga dia mau merawat kedua anak ini bersamamu. Bagaimanapun dia adalah ayah mereka. Tidak mungkin, selain kakek Jiang. Tidak ada yang benar-benar menyukai kedua anak ini di keluarga Jiang. Uyozi, demi kakak. Tahan dulu ya. Aku tahu, tapi begini terus bukan solusi. Lebih cepat memberitahunya lebih baik untukmu dan anak-anak. Aku tahu, aku akan segera mencari cara. Ini untukmu. Jangan buru-buru, semua ada. Sini. Bibi. Ini untukmu. Nyonya Song, Tuan Jiang, kenapa kamu datang? Di mana Jiang? aku datang sendiri. Kami sebenarnya janjian akan mengunjungi anak-anak di panti asuhan. Dia bilang sibuk, tidak menyangka mengirim kamu. Sepertinya kamu sudah akrab dengan anak-anak. Aku juga tidak terlalu familiar dengan ini. Aku akan perkenalkan seseorang yang lebih familiar. Dia relawan di sini, dulu juga besar di sini. Sekarang sudah lulus dan kembali untuk berkontribusi. Sebentar. Shawang, kemari sebentar. Anak baik. Halo, Ini adalah Tuan Jiang Chun. Hello. Kalau begitu, kamu temani Tuan Jiang berkeliling sini. Baik. Tuan Jiang, aku temani anak-anak dulu. Kalian berkeliling saja. Baik. Kalian berdua jalan-jalan dulu. Tuan Jiang, aku perkenalkan ya. terima kasih. Silakan lewat sini. Panti asuhan kami punya total 4 ruang kelas. Kedepannya, kami berencana membangun ruang multimedia untuk anak-anak. Secara umum, seperti inilah kondisinya. Baik, ruang multimedia biar aku yang urus. Lagi pula untuk membantu anak-anak, kami juga mau berkontribusi. Terima kasih banyak, ini sangat baik sekali. Sebenarnya aku tahu kamu Marga Jiang. Kamu adalah pengusaha terkenal di Qingdao. Katanya istri Jiang adalah relawan kami. Aku baru kembali tidak lama, jadi tidak terlalu mengenalnya. Aku tidak menyangka kalian berdua begitu perhatian pada panti asuhan kami. Sungguh terima kasih banyak. Tuan Jiang, ada lagi yang ingin diketahui? Tanya saja padaku. Pega ini. Dengar panti asuhan kalian. Dulu ada seseorang bernama Huoshi, ya? Ada. Kalian Kino? Kami tidak kenal, tapi seorang teman kenal. Ingin memintanya jadi guru privat di rumah. Bukankah dulu dia guru TK? Tiba-tiba tidak bisa dihubungi lagi. Baru dengar dia ada masalah. Jangan percaya berita yang tidak jelas. Kakak Siasi pasti bukan orang seperti itu. Dia selalu merawat kami. Bahkan setelah dia pindah dari panti asuhan, dia sering kembali mengunjungi anak-anak di sini. Aku yakin dia pasti bukan orang yang akan menyakiti anak-anak. Jangan buru-buru, kami juga percaya dia bukan orang seperti itu.
Makanya kami ingin hubunginya. Kamu punya kontak keluarganya? Aku diadopsi dan pindah ke luar negeri 10 tahun yang lalu. Aku juga baru kembali baru-baru ini. Aku tidak terlalu paham dengan situasi ini. Oh iya, aku baru ingat, beberapa hari setelah aku kembali. Suatu hari, Kepala Feng tiba-tiba bilang dengan sangat gembira. Dia bilang kakak Xiaxi ternyata punya seorang kakak perempuan. Dan sudah ditemukan di panti asuhan. Bisakah kamu menghubunginya? Ini tidak disebutkan oleh Kepala Feng. Sebenarnya, kakak Xiaxi selalu sangat berharap untuk tahu apakah dia masih punya keluarga di dunia ini. Jadi Kepala Feng waktu itu sangat senang. Dia bilang bahwa kakak Xiaxi tidak perlu sendirian lagi. Dia juga bilang akhirnya ada yang bisa merawatnya. Ini kartu namaku. Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi aku. Oak. Terima kasih. Oak. Terima kasih. Menurut yang dikatakan Xiao Wang, Qin Yingsu seharusnya sudah menemukan Huoxi sejak awal. Bahkan mungkin sudah berhubungan dengannya. Huoxi tumbuh besar di sini. Sementara Qin Yingsu diam-diam menjadi relawan di sini selama 2 bulan. Ini pasti bukan kebetulan. Qin Yingsu ini benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Tapi kenapa dia harus menyembunyikannya darimu? Mungkin kita semua salah menebak sekarang. Bagaimana jika semua ini tidak mungkin terjadi? Benar kan? Kamu sudah menghina IQ MU sendiri atau IQ-ku? Aku bilang bagaimana jika... Xiao Wang. Bos Zhang. Aku baru saja pergi ke kantor Kepala Feng lagi. Aku menemukan nomor telepon ini. Mungkin milik kakak Xiaxi. Aku tidak tahu apakah ini membantumu. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya aku juga sangat berharap bisa segera menemukan kakak Xiaxi. Dia pasti sangat sedih sekarang. Kalau kami menemukannya, kami akan merawatnya dengan baik. Kalau begitu aku pergi dulu, Bos Zhang. Terima kasih. Cek ini. Aku sudah Telepon saja. Sekarang tidak ada lagi, bagaimana jika? Sepertinya dia benar-benar menyembunyikan seorang saudara kembar. Sebenarnya aku sama sekali tidak percaya kamu kehilangan ingatan. Kenapa? Kamu berbicara denganku. Aku kira kamu malam ini tidak akan berbicara denganku sama sekali. Tapi sekarang aku mulai sedikit percaya. Lalu kenapa lagi? Qin Yingsu pasti tidak akan melihatku dengan tatapan seperti ini. Juga tidak akan berbicara denganku dengan nada seperti ini. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya padaku. Dia tidak akan mengekspresikannya. Aku tidak peduli seperti apa Qin Yingsu sebelumnya. Di hatimu. Tapi sekarang aku seperti ini. Aku tidak tertarik untuk pulang ke rumah manapun bersamamu. Daripada kembali ke rumah yang tidak aku kenal. Lebih baik tinggal di rumah sakit. Berhenti. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Apa mabuk perjalanan? Tidak mungkin kan? Bukankah hanya karena istrimu punya saudara kembar yang tidak memberitahumu? Kamu juga tidak perlu marah sebesar ini. Dia kan tidak mengatakan dia punya pria lain. Dan memberimu tanduk. Aku sedang memikirkan sesuatu yang lebih menakutkan. Apa itu? Kamu pikir? Saat Qin Yingsu masuk rumah sakit, dokter bilang gumpalan darah di otaknya tidak mempengaruhi apapun. Tapi dia ternyata kehilangan ingatan, dan sangat parah. Bu bilang dia pura-pura, aku juga curiga. Tapi kemudian aku sadar. Dia benar-benar melupakan semua hal antara aku dan dia sebelumnya. Aku percaya dia. Maksudmu? Qin Yingsu tidak benar-benar kehilangan ingatan? Aku curiga dia bukan Qin Yingsu sama sekali. Dia adalah Huoxi. Dia pura-pura kehilangan ingatan karena takut aku mengenalinya. Jiang Zhiwen, kamu hebat. Aku salut padamu. Sungguh, imajinasimu tidak biasa. Aku tidak bercanda. Bukan, kalau begitu aku tanya. Lalu Qin Yingsu yang asli di mana? Tiba-tiba Qin Yingsu kenapa bisa berubah jadi Huoxi? Aku juga belum memikirkannya. Tapi yang paling penting sekarang, aku harus memastikan siapa orang di sampingku ini. Huoxi atau Qin Yingsu.
Bagaimana kamu bisa memastikannya? Tes DNA. Mereka kembar, DNA-nya pasti sama. Pasti ada caranya. Kakak, kenapa kamu tidak mau percaya pada Jiang Chun? Kalau begitu, kita harus mencari satu-satunya orang yang bisa membantu kakak. Ayah, lihat spray ini, baru saja aku cuci dan dijemur, coba raba. Masih hangat. Benar juga. Kamu sudah sibuk sepanjang pagi, istirahatlah. Buer, antarkan kakak iparmu pulang. Kakak iparku perlu diantar? Satu telepon, kakakku akan langsung datang. Dua orang ini seperti pacaran pertama kali. Bikin merinding. Bur, jangan bicara begitu di depan ayah. Tidak apa-apa. Rumah tangga harmonis, segalanya lancar. Ingsu. Kamu dan Jiang Chun sekarang baik-baik saja. Satu-satunya kekurangan adalah kurang anak. Kamu sudah ingin punya cucu. Tidak memikirkan pernikahan, Bur. Urusanku tidak perlu dipikirkan, aku yang menentukan. Tidak boleh. Pernikahan adalah urusan seumur hidup. Jangan gegabah, harus dengar ayahmu. Harus cari yang setara. Taunton, bukankah kamu yang paling menyayangiku? Kamu juga berpikir begitu? Maksudmu adalah, Chen Lingsheng tidak pantas untuk keluarga Jiang? Ada orang, bahkan tidak sebaik Chen Lingsheng, masih bisa seenaknya masuk keluarga Jiang. Puwe. Sudah, jangan bicara lagi. Aku sudah tahu urusan Bur. Sudah larut. Aku pergi dulu. Bur, antarkan aku. Ayah, aku pergi dulu. Agar tidak mengganggu orang yang ingin menyenangkanmu. Ayah, istirahatlah yang baik. Masih bicara lagi. Ingsu. Jangan dipikirkan. Aku akan cari kesempatan untuk bicara dengan Bur. Gak apa-apa, Jiang Chun juga udah bilang kok. Bur emang agak manja. Sebenarnya dia gak ada niat jahat. Kayaknya, kamu sama Jiang Chun. Kalian berdua. Sekarang, komunikasi kalian makin sering ya? Lumayan lah. Ayah, kenapa? Nggak tahu kenapa. Makin lama tinggal di panti jompo, makin banyak aja keluhanku. Kepala terus terasa pusing. Mau periksa ke rumah sakit nggak? Tantaan ini, terus-terusan kasih obat sama suntik. Orang tua emang nggak boleh sering-sering ke rumah sakit. Sialan. Sudah berapa kali aku bilang, jangan tunjukin muka masam di depan ayahmu ke Kiningsu. Apa untungnya bikin ayahmu nggak senang? Aku nggak peduli, paling-paling cuma dimarahin ayah. Aku emang nggak suka gaya Kiningsu itu. Di rumah merayu kakakku, di sini pura-pura berbakti. Jangan pedulin itu beneran atau palsu. Yang penting ayahmu suka gaya begitu. Coba pikir, sekarang kakakmu pegang kendali penuh di perusahaan. Kalau Kiningsu bisa memanipulasi ayahmu, kamu pikir nanti siapa yang bakal dukung kamu di keluarga Jiang? Ayahku nggak akan kayak gitu. Bur, lebih waspada dikit. Yang ada di tangan itu yang paling nyata. Jangan bodoh. Tante An paling khawatir sama kamu. Aku ngerti maksudmu. Makanya sekarang aku rajin kerja juga. Bahkan kakakku bilang aku makin baik. Wah, bagus banget. Tapi soal Chen Lingsheng itu, Tante mau kasih tahu, aku cuma Tante An. Hal lain aku bisa dengerin saran Tante. Tapi urusan Chen Lingsheng jangan ikut campur. Ayahku aja udah nggak mau urusin, lagi pula Tante bukan. Ayah, aku cuma dokter keluarga kalian. Tapi Bur, Tante lihat kamu dari kecil.
Tante nggak punya anak, kamu juga nggak punya ibu. Aku rela repot-repot ngurusin kamu. Tapi kalau kamu merasa aku ikut campur, nanti aku nggak ikut campur lagi. Tante An, aku bukan itu maksudnya. Sebenarnya, waktu kecil, aku sering mikir, Ondai kamu boku. Kamu selalu sayang banget sama aku. Tadi itu, aku salah ngomong. Jangan marah, ya? Kalau enggak, aku temenin kamu makan, ke salon, terus belanja buat minta maaf. Ja, jangan marah lagi, ya? Udah, pergi kerja aja. Tante nggak marah sama kamu. Tante An yang paling baik. Ayo, ayo. Sebenarnya kamu juga jangan terlalu nekat. Jangan-jangan kita salah pikir. Jangan-jangan Qin Yingsu beneran lupa ingatan. Kok, jangan-jangan. Kok hari ini kamu suka banget bilang, jangan-jangan? Soalnya hati kecilku ini juga harus nanggung terlalu banyak. Sekretaris Fang, kamu sama Jiang Chun? Ini aku. Kamu ketinggalan HP di rumah ya? Aku lihat sekretaris Fang nelpon gak keangkat. Aku kira kamu mau HP. Iya, telepon itu aku yang nyuruh dia nelpon. Aku lagi di jalan ke kantor. Kamu bantuin aku bawa HP ke kantor. Aku ada urusan penting. Oke. Kamu mau ngapain? Aku tahu harus gimana. Kunci mobilnya. Kamu mau ngapain? Kamu juga ceroboh banget, HP aja ketinggalan. Aku tadi ke panti jompo, jadi agak lama. Ini. Ambil aja, aku pergi dulu. Tunggu. Aku mau ketemu teman, ikut ya. Aku nggak ikut. Aku nanti mau ke panti asuhan buat jadi relawan. Lagian, lihat aja aku pakai gini nggak cocok. Kamu aja yang pergi. Gak apa-apa. Kamu. Ngapain ketawa? Hari ini nyetir lancar ya? Nggak marah-marah di jalan? Apa pergi ke psikolog? Atau diam-diam latihan nyetir? Biasanya kalau aku punya masalah yang lebih bikin kesel. Marah di jalan jadi nggak terasa. Masalah apa? Siapa yang bikin kamu kesal lagi? Gak ada apa-apa. Oh ya, masuklah, pilih beberapa baju. Nggak usah. Baju di rumah banyak, cukup pakai. Aneh banget. Qin Yingsu sekarang bisa hematin uang orang. Sekretaris Fang. Kakakku mana? Jia ada. Chen Lingsheng ada beberapa detail desain. Harus diputusin kakakku, aku nggak bisa putusin. Pak Jiang sama Nyonya Jiang udah janjian. Mereka duluan pergi. Kayaknya hari ini langsung pulang. Nggak balik kantor. Apa? Sekarang demi istrinya, kantor aja nggak pulang. Dia mau apa sih? Sudah, kecilkan suara. Ini kantor bukan rumah. Kasih muka Pak Chian. Kalau gitu aku pulang dulu aja, besok aku balik lagi. Nggak boleh. Urusan hari ini harus selesai hari ini. Kalau nggak di kantor kerja, ya di rumah kerja.
kamu malam ini ke rumahku. Astaga, bajunya mahal banget ya. Gak apa-apa. Beliin istri. Yang penting kamu suka. Bukannya kamu bilang. Aku dulu sering. Gak ada waktu nemenin kamu belanja. Hari ini aku penuhin semua. Naonya Jang, model baru yang ibu pesan sebelumnya. Sudah sampai. Aku sudah telepon ibu. Kenapa nggak diangkat? Aku dulu sering belanja di sini. Gak pernah pulang dengan tangan kosong. Pilih 2 yang cocok. Beneran nggak usah pilih lagi. Model yang ibu pesan, aku ambil inisiatif menyimpan 2 untuk ibu. Bagus banget. Keluarin buat dia coba. Baik. Bagaimana hasilnya? Aku rasa baju ini tidak cocok untukku. Aku lihat-lihat dulu. Bagaimana kalau aku masuk bantu pilih? Jangan, jangan. Jangan masuk. Tuan Jiang, Nyonya Jiang selalu sangat selektif. Aku sudah pilihkan 2 lagi untuknya. Naonya Jiang. Maaf, Nyonya Jiang. Ini, biar aku bawa barang-barang ini. Tolong pilihkan yang lebih bagus untuknya. Terima kasih. Kamu masuk buat apa? Cepat keluar. Kalau tidak ingin orang lain lihat, kamu teriak saja. Aku masuk untuk lihat baju ini, bagian mana yang tidak pas. Nyonya Jiang, aku bawa 2 lagi untuk Anda. Coba lagi. Tidak perlu. Bungkus semuanya. Baik. Bayar pakai kartu. Terima kasih. Tuan Jiang dan Nyonya Jiang sangat harmonis. Oh, kamu bisa lihat? Pantasan Nyonya Jiang semakin cantik. Badan juga semakin bagus. Kalau nanti ada yang lebih cocok, tolong rekomendasikan lagi. Aku suka wanita kesukaanku pakai baju yang cantik. Tentu, Nyonya Jiang. Baju ini sangat cocok untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Sudah puas lihat? Mereka tidak bilang, aku tidak sadar. Kamu memang lebih kurus dari dulu. Wajah juga lebih segar. Benar. Ukuran dada sepertinya lebih kecil. Kamu jahat. Kenapa jahat? Aku suamimu, jangan lupa. Aku beritahu, tidak peduli kamu kesal di mana hari ini. Atau ayah marahi lagi, jangan melampiaskan padaku. Berhenti. Berhenti buat apa? Aku mau duduk di belakang. Ngapain duduk di belakang? Ini jalan tol, nggak bisa berhenti. Ya udah, jangan ngomong sembarangan. Oke. Gak kerasa tadi sensasi belanjanya enak banget? Apapun yang lo suka, yang lo lihat, ada yang bayarin. Menurut aku, nggak begitu. Lo kan buru-buru? Fokus nyetir aja deh. Nyetir. Selamat datang. Buruan apa? Cepetan ketemu teman lo, terus pergi. Hari ini aku keluar rumah kayaknya nggak lihat hari baik, semuanya berantakan. Aku juga, keluar rumah nggak lihat hari baik, semuanya berantakan. Bukannya ke restoran? Ngapain ke kamar? Restoran kurang privasi. Hari ini ada banyak rahasia bisnis yang mau dibahas sama klien. Oh ya, Kenapa? Takut aku jual lo?
ini mau ketemu siapa sih? Masuk aja, nanti tahu sendiri. Aku nggak peduli lo janjian sama siapa. Aku nggak enak badan, mau pulang dulu. Pulang enak apa? Pulang terus ada yang ngawasin. Tahu nggak? Kita berdua udah lama nggak berduaan. Lo ini ngapain sih? Kenapa? Aku ngapain? Masa lo nggak lihat? Aku nggak tahu. Aku mau pergi. Lo ini mau ngapain sih? Itu yang harusnya aku tanya. Masa lo lupa? Lo pakai lingerie seksi. Berkali-kali ngetuk pintu kamarku. Masa lo nggak ingat? Aku emang nggak ingat, aku amnesia. Nggak apa-apa, kita kan suami istri. Nggak inget nggak apa-apa, itu wajar. Maksudnya apa? Dulu lo nggak kayak gini. Dulu lo yang ngebujuk-bujuk aku. Dulu MAH dulu. Aku udah bilang, aku belum siap jadi Kim Ying Su. Kamu tidak bisa memaksaku. Bukankah kamu selalu ingin memberikan anak untuk keluarga Jiang? Bukankah kamu bahkan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi tubuhmu? Sekarang aku mengabulkan keinginanmu, kamu malah tidak mau. Kim Ying Su, bukan seperti itu. Sudah kukatakan ini hanya kesalahpahaman. Aku hanya ingin menjenguk teman. Aku tidak mau punya anak denganmu. Brengsek. Tidak ingat tidak apa-apa, kita suami istri, ini hal yang wajar. Kalau kakak perempuan, pasti tidak akan menolaknya. Dia sama sekali tidak bersalah. Orangnya? Kim Ying Su, orangnya mana? Bukankah kamu sudah punya cara untuk membuktikan siapa dia sebenarnya? Kenapa masih membiarkannya pergi? Aku sudah mendapatkan jawabannya. Jia. Benar-benar bukan Kim Ying Su. Kalau begitu, Kim Ying Su, orangnya mana? Tujuan Huoshi datang ke keluarga Jiang. Sebenarnya apa? Chen Lingsheng, ini untuk Paman Chen. Dia sudah tua. Lebih banyak berolahraga akan bermanfaat. Nanti aku akan buatkan kartu member untuknya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke rumahmu untuk bekerja. Kakakmu belum pulang sampai larut malam. Aku sebaiknya pulang saja. Sudah lewat jam 10. Aku pergi dulu. Naonya Jiang. Kim Ying Su, Jia menyapamu. Kamu tidak lihat? Tidak bisa sedikit sopan? Sudahlah. Mungkin Nyonya Jiang sedang tidak mood. Kakak, lihat istrimu, tamu datang dia tidak menyapa sama sekali. Sama sekali tidak sopan.
Kakakku tidak mungkin benar-benar mencari Kiningsu untuk minta pertanggungjawaban, kan? Kenapa tiba-tiba berubah? Bikin kaget. Maaf, kamu sudah menunggu kakakku begitu lama, tapi tidak ketemu. Bagaimana kalau aku yang naik untuk bicaranya? Bur, jangan pergi. Aku lihat kakakmu dan kakak iparmu sedang tidak mood. Begini saja. Mereka sedang tidak mood. Pasti aku bakal senang banget. Kalau enggak, aku anterin kamu pulangnya. Aku pulang sendiri aja. Besok ketemu di kantor. Chen Lingsheng, kamu lupa bawa barang. Kamu ngapain sih? Kamu nggak punya mata ya? Nggak lihat aku lagi parkir. Kalau kesel, luapkan ke aku aja. Kabur dari rumah itu maksudnya apa? Aku nggak mau tinggal di sini. 1 menit pun nggak betah. Menurutku sih, kamu cuma gak mau deket-deket sama aku. Segitu takutnya sama aku. Emangnya kenapa harus takut sama kamu? Jangan sok-sokan deh. Pas nggak mau punya anak, ya nggak mau. Pas mau punya anak, langsung mau. Mimpi kali. Kiningsu. Aku semakin gak ngerti kamu. Bahkan kadang aku merasa kamu beda banget dengan Kiningsu yang dulu. Ngomong apa sih? Kiningsu ya Kiningsu. Emangnya siapa lagi? Jangan salahin orang lain buat kesalahanmu. Oke. Aku cuma mau punya anak sama istriku sendiri. Apa salahku? Nggak mau ngomong sama kamu. Ingsu, kamu mau pergi kemana? Maji, jangan halangi aku, biarin aku pergi. Majie lepasin dia. Biarin dia pergi. Dengar ya, keluarga Jian gak pernah maksa kamu masuk. Mau pergi silahkan. Pergi dan jangan pernah balik lagi. Bahkan kalau kamu ngebujuk sekalipun, aku nggak akan pernah masuk ke keluarga Jiang lagi. Ingsu, orang kayak kamu masih mau punya anak? Nggak layak. Biarin dia pergi. ada apa? Kalian bertengkar? Tidak mungkin. Kalian berdua bisa bertengkar? Apa? Anak siapa yang hamil? Siapa yang mau tinggal di keluarga Jiang? Dengar ya, kakak begitu baik padamu. Bahkan mau melahirkan anak untukmu. Tapi kamu perlakukan dia seperti apa? Jangan sampai kakak tahu. Aku tidak percaya tidak ada yang bisa mengendalikanmu.